Oke, jumpa lagi di channel Widi Teknisi. Oke teman-teman, nah kali ini saya ada sebuah vacuum cleaner portable dan kerusakan vacuum cleaner ini mati total teman-teman. Jadi tidak bisa dihidupkan. Nah untuk vacuum cleaner ini bisa di charger teman-teman. Nah itu adalah colokan chargernya. Oke sebentar untuk chargernya. Nah ini dia chargernya. Nah ini chargernya 9 volt 0,5 ampere teman-teman, atau 500 mili ampere. Oke, nah sebelumnya kita akan cek dulu untuk chargernya. Kita pastikan chargernya ini masih bagus ya teman-teman. Nah di spesifikasi chargernya tertulis 9 volt. Nah ini terukur 8,5 volt. Nah ini masih bagus ya teman-teman. Oke, coba kita akan charger. Nah ternyata ini tidak bisa hidup. Nah untuk kerusakan seperti ini biasanya yang bermasalah adalah baterainya, namun bisa juga dinamonya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja lah Elisa akan bongkar dulu vacuum cleanernya. Kita akan buka mur-murnya. Oke teman-teman, nah ini sudah bisa dibuka. Nah ini ada kaosnya, kita akan lepas juga. Dan oke sebentar. Nah ini sudah bisa dibuka. Nah seperti ini dia dalamannya. Nah di sini terdapat baterai. Oke sebentar. Nah ini kita akan cek baterainya. Nah ini dinamonya mudah-mudahan masih bagus ya teman-teman. Dan untuk baterainya di sini tertulis. Oke sebentar. Nah ini tertulis 7,4 volt 1500 mili ampere. Nah ini kalau kita perhatikan dia memakai 2 baterai teman-teman. Oke, nah ini dari kutub baterainya kelihatan seperti korosi. Nah kemungkinan ini baterainya rusak. Oke, coba kita akan tes dengan ampermeter. Kita akan cek tegangannya. Nah ini terukur tegangannya 2,7 volt dan yang satunya terukur. Nah ini sudah drop teman-teman, terukur 1,2 volt. Nah ini bisa dikatakan baterainya sudah rusak. Oke sebentar, coba saya akan tes untuk dinamonya. Nah ini mudah-mudahan dinamonya masih bagus. Oke, saya akan lepas saja ini kabelnya. Nah ini kalau baterainya sepertinya rusak ya teman-teman. Ini biasanya yang bermasalah paling sering adalah baterainya. Oke sebentar, coba saya akan pastikan dulu untuk dinamonya benar-benar masih bagus. Nah di sini saya akan coba pakai adaptor. Oke teman-teman, nah ini saya akan testing dinamonya. Nah untuk tegangannya di sini saya pakai 7,6 volt. Oke sebentar, kita akan testing dinamonya. Nah ini adalah positifnya. Ini kita akan pasang probe merahnya. Nah ternyata ini masih bagus teman-teman. Ini dinamonya ternyata masih bagus. Nah berarti itu baterainya yang bermasalah. Nah ternyata dinamo ini masih bagus. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan fokus ke baterainya. Kita akan cek baterainya. Oke, coba saya akan tes kembali untuk baterainya. Kita akan ukur total tegangannya. Nah di sini terukur 1,4 volt teman-teman. Nah ini baterainya sudah drop dan ini juga kemungkinan besar juga sudah rusak. Oke, sekarang saya akan bedah baterainya.
Oke, kita akan lepas plastiknya. Nah, nah. Nah, ternyata ini memakai 2 baterai dan nah ini adalah rangkaian BMS-nya atau baterai management system. Nah, seperti ini dia model BMS-nya. Nah, BMS seperti ini banyak juga dijual di online shop. Nah, ini kelihatan sekali kalau baterai ini sudah rusak, teman-teman. Kelihatan dari platnya yang sudah berkarat. Oke, teman-teman, langsung sajalah ini saya akan lepas dulu BMS-nya dan nantinya saya akan ganti juga baterainya. Oke, teman-teman, nah ini untuk BMS-nya sudah saya lepas dan di sini saya akan langsung saja mengganti baterainya. Nah, baterai ini kalau kita suntik tegangan juga percuma ya, teman-teman. Ini kelihatan sekali kalau baterainya ini sudah benar-benar rusak. Oke, teman-teman, nah ini tadi setelah saya ganti baterainya, di sini saya pakai baterai copotan, ternyata tidak berhasil, teman-teman. Nah, ini baterainya kalau kita ukur tegangannya ada di 3,9 volt. Nah, ini artinya masih bagus. Namun ketika saya coba pasang di vacuum cleanernya, ternyata tidak bisa, teman-teman. Nah, jadi untuk kasus seperti ini biasanya baterainya itu yang drop adalah ampernya. Jadi tegangannya normal namun ampernya drop. Nah, tuh teman-teman bisa perhatikan itu tegangannya ada di 3,9 volt. Nah, ini juga ada di 3,9 volt. Namun ketika dipasang ternyata tidak bisa, teman-teman. Dan di sini saya juga sudah persiapkan baterai yang baru dan saya akan memakai baterai ini. Nah, ini saya sudah pesankan, ini saya sudah beli 4 biji dan di sini kita akan memakai 2 biji saja. Nah, ini baterainya hampir sama persis, teman-teman. Jadi ini adalah baterai 18650, tegangannya 3,7 volt, di ampere 1500 mAh. Nah, jadi spesifikasi baterai ini sama persis dengan baterai bawaannya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung sajalah kita akan pasang baterainya. Kita akan pasang juga BMS-nya. Oke, teman-teman, nah ini BMS-nya sudah saya pasang dan nah jadi ini baterainya sudah saya rakit kembali, teman-teman. Nah, jadi pemasangannya hampir sama persis dengan bawaannya. Nah, ini sudah selesai dipasang, sudah selesai disolder. Nah, sekarang kita tinggal menggeser switch on off-nya. Nah, seharusnya ini sudah bisa ya, teman-teman. Oke, sebentar coba saya akan on kan. Nah, tuh teman-teman bisa perhatikan ini vacuum cleanernya sudah bisa berputar untuk dinamonya. Oke, teman-teman, nah ini untuk vacuum cleanernya sudah selesai saya pasang baterainya. Nah, pemasangannya seperti ini sama persis dengan bawaannya. Oke, kita testing sekali lagi. Nah, ini sudah bisa berputar ya, teman-teman, untuk dinamonya. Dan ini putarannya juga cukup kencang.
Nah, jadi kalau untuk baterainya itu dia memakai 2 baterai, tegangannya 3,7 volt, dan ampernya adalah 1500. Nah, karena baterai ini dipasang seri, maka ampernya akan tetap ya teman-teman, namun voltnya akan bertambah jadi 7,4 volt. Nah, kalau di paralel voltnya tetap, namun ampernya yang bertambah ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini vacuum cleanernya sudah saya tutup dan rapikan. Oke, kita testing sekali lagi. Nah, ini cukup bagus juga ya teman-teman. Nah, ini untuk daya hisapnya lumayan bagus. Oke, sebentar coba saya akan testing dengan tisu. Nah, ini sudah kembali normal ya teman-teman. Oke, sebentar coba kita akan testing sekali lagi. Nah, ini sudah bisa bekerja kembali dengan normal ya teman-teman. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih.